Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Baiklah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang teks cerita fantasi. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan ke materi berikutnya, yaitu tentang teks cerita fantasi. Sebelumnya, kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.3 menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 4.4 menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Berikutnya yaitu ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Yang kedua, yaitu ide cerita terbuka. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa atau unik. Yang kelima, fiktif semata. Dan yang keenam, yaitu bahasa. Nah, itulah ciri-ciri dari cerita fantasi. Oke, berikutnya jenis-jenis cerita fantasi. Ada dua jenis. Yang pertama, cerita fantasi itu total dan irisan. Artinya, cerita fantasi total dan irisan di sini yaitu menceritakan tentang semua cerita fantasi. Kemudian di sini ada cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Artinya sesuai dengan keadaan waktu. Oke, yang berikutnya, struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi atau pengenalan. Jadi di sini pada orientasi mengenalkan latar tokoh dalam suatu cerita. Kemudian yang berikutnya yaitu konflik. Konflik di situ yaitu timbul masalah hingga masalah memuncak. Itu yang dimaksud dengan konflik dalam suatu cerita fantasi. Dan yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi yaitu penyelesaian dari suatu cerita. Baik, yang berikutnya yaitu unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Di sini ada kata ganti. Kata ganti di sini adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang, aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Contohnya di sini, mereka segera pergi ke istana. Nah, itulah adalah unsur kebahasaan cerita fantasi. Oke anak-anakku sekalian, ini adalah beberapa contoh cerita fantasi yang mungkin diantara kalian juga pernah membacanya ya. Di sini ada Harry Potter ya. Ini adalah contoh cerita fantasi yang berupa imajinasi yang seolah-olah itu kita itu bisa melakukan hal itu, tapi sebenarnya tidak akan pernah kita bisa melakukan karena ini hanya berupa hayalan, fiktif, fantasi ya. Nah itu contoh Harry Potter. Kemudian ada lagi. Nah ini anak-anak, contoh cerita fantasi berikutnya yaitu Anak Rembulan, kemudian ada 8 Peri, kemudian ada juga Malaikat Jatuh. Nah ini adalah contoh-contoh dari cerita-cerita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah kalian selesai menyimak tentang video pembelajaran teks cerita fantasi, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian dan untuk kalian tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.